Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Muhaji serta para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab tentang ibadah, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang mandi. Kita akan membicarakan pada pertemuan kali ini terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan orang yang junub. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, boleh bagi orang yang junub untuk menunda mandi. Tidak wajib baginya untuk bersegera mandi ya ketika dia mendapatkan junub. Kecuali apabila memang telah masuk waktu sholat. Maka ketika itu wajib baginya untuk segera mandi ya, karena syarat untuk melaksanakan kewajiban sholat adalah ya melakukan mandi, sehingga mandi itu wajib ketika itu bagi dirinya. Namun apabila waktu sholat masih jauh ya, maka tidak mengapa baginya untuk menunda mandi. Ya walaupun yang afdol ya dan yang lebih bersih ya itu menyegerakan mandi, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini berdasarkan beberapa dalil berikut ini. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil Madinati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan Abu Hurairah di sebahagian jalan-jalan Madinah. Wa huwa junubun, dalam kondisi Abu Hurairah itu junub. Fankhanasa minhu fadhahaba faghtasala. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyingkir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi lalu mandi. Summa jaa, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang. Faqala aina kunta ya Aba Hurairah? Rasulullah bersabda kepadanya, tadi kamu di mana wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tadinya aku junub. Aku tidak suka aku bermajlis denganmu, dengan Anda wahai Rasulullah, dalam kondisi aku tidak suci. Faqala, maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, maha suci Allah, innal muslima la yanjus.
Sesungguhnya seorang muslim tidaklah najis. Demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhu, ya, di mana beliau ini mengkabarkan bahwasanya tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menggilir istri beliau itu di satu malam. Wa yaghtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi, dan beliau setiap kali menemui istri lalu berhubungan badan dengan satu istri, lalu beliau mandi di istri tersebut. Begitu juga seterusnya demikian. Setiap istri yang beliau kunjungi di satu malam itu untuk beliau berhubungan badan, maka beliau mandi di istri tersebut. Lalu Abu Rafi' radhiyallahu anhu melihat hal itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala taj'alhu wahidan? Tidakkah Anda jadikan mandi itu cukup sekali saja, wahai Rasulullah?" Maka Rasul mengatakan, "Hadza azka wa atyabu wa atharu." Ini lebih suci, lebih wangi, dan lebih bersih. Demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya menyegerakan mandi itu lebih afdal, itu lebih bersih, ya, lebih suci. Adapun menunda mandi bukanlah sebuah dosa. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meluruskan atau menyalahkan Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Abu Rafi' radhiyallahu anhu tidak disalahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atas pertanyaannya. Baik. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian boleh bagi orang yang junub untuk tidur sebelum dia mandi, ya. Namun dianjurkan baginya untuk dia berwudu. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun ghassala farjahu wa tawadda wudu'ahu lis-shalah." Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin tidur dalam kondisi junub, maka beliau mencuci kemaluan beliau dan beliau berwudu seperti wudu beliau untuk salat. Demikian. Nah, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya. Jadi tidur dalam kondisi junub namun masih suci, yaitu bersuci dari hadas kecil. Dan jangan lupa untuk mencuci kemaluan, ya. Ini hal yang bagus, jangan sampai, ya, sisa-sisa atau bekas cairan dari mani itu masih menempel, ya, pada kemaluan, karena ini akan menyebabkan berkumpulnya kuman di kemaluan tersebut, ya, pada cairan tersebut. Demikian, ya. Kemudian ada hadis, ya, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga, bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh Abdullah bin Qais, ya, rahimahullahu taala. Dia mengatakan kaifa kana yasna'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fil janabati? Bagaimana
yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika junub, akana yaghtasilu qabla an yanama atau yanama qabla an yaghtasila, am yanamu qabla an yaghtasila, apakah beliau itu mandi sebelum tidur ataukah beliau tidur sebelum mandi? Apakah beliau mandi sebelum tidur, jadi mandi dulu sebelum tidur, ataukah beliau tidur sebelum mandi, jadi tidur dulu baru mandi? Apakah demikian? Faqalat, maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kullu dzalika qad kana yaf'alu. Semua itu beliau pernah lakukan. Rubbama ightasala fanama. Terkadang beliau itu mandi lalu tidur. Rubbama tawadda'a fanama. Dan terkadang beliau itu berwudu lalu tidur. Maksudnya tidak mandi. Demikian. Faqala, maka Abdullah bin Qais rahimahullahu ta'ala mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Maka Abdullah bin Qais mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kelapangan dalam setiap urusan. Demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala Umar radhiyallahu anhu bertanya tentang junub yang didapatkannya di malam tersebut. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, tawadda wa ghsil zakaraka tsumma nam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berwudulah dan cucilah kemaluanmu, kemudian berwudulah dan cucilah kemaluanmu. Ini maksudnya bisa jadi mencuci kemaluan dulu baru berwudu, kemudian tidurlah. Demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuki beberapa penjelasan yang di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yaitu apakah orang yang dalam kondisi junub itu boleh untuk membaca Al-Quran tanpa menyentuh Al-Quran, dan bolehkah baginya untuk orang yang junub ini menyentuh mushaf Quran? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini dua hal yang dibedakan oleh sebagian ulama Masing-masingnya ada perbedaan pendapat. Untuk membaca Al-Quran, para ulama ada yang mereka membolehkan tanpa menyentuh Al-Quran, tanpa menyentuh mushafnya. Membaca Al-Quran itu dibolehkan. Sebagian ulama mengatakan demikian. Mengapa? Karena Al-Quran adalah zikir, bahkan zikir yang paling afdal. Sementara zikir ini boleh untuk dilakukan dalam kondisi berhadas, dalam kondisi berhadas, begitu zikir itu boleh dilakukan dalam kondisi berhadas. Contohnya adalah ketika hendak berwudu, Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah padanya. Demikian. Jadi orang yang dalam kondisi dia berhadas, maka ketika hendak mengangkat hadasnya dan dengan cara wudu, maka dia dianjurkan untuk berzikir, membaca zikir nama Allah, Bismillah, lalu dia berwudu. Berarti membaca zikir tersebut dalam kondisi dalam kondisi berhadas. Demikian. Nah, ini menunjukkan bolehnya berzikir dalam kondisi berhadas. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada dalil yang diperdebatkan oleh para ulama dan tentang kesahihannya, seperti ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan, beliau mengatakan, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal qur'ani. Janganlah wanita yang haid dan orang yang junub itu membaca sedikit pun dari Al-Quran.
hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, namun hadis ini dinyatakan dhaif ya oleh sebagian ulama ya, karena ada hadisnya ada illahnya, ada cacatnya demikian. Namun ada hadis atau riwayat dari Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Qur'ana ala kulli halin malam yakun junuban. Dahulu Rasulullah SAW itu membacakan kepada kami Al-Quran di setiap kondisi selama beliau tidak junub, demikian. Ini disebutkan ya riwayatnya oleh Imam An-Nasai, demikian ya. Sebahagian ulama memandang ini adalah kondisi yang dihindari Nabi untuk membaca Al-Quran dalam kondisi junub ya. Bukanlah menunjukkan tentang larangannya, tapi menunjukkan tentang keengganan Nabi SAW untuk ya berzikir dalam kondisi junub. Ya, karena beliau juga pernah mengatakan ya bahwasanya inni karihtu an adzkura ismallahi illa ala taharatin ya. Sesungguhnya aku tak suka ya aku menyebutkan nama Allah kecuali dalam kondisi suci, demikian. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini menunjukkan keafdolan atau kemakruhan saja ya, yaitu membaca Al-Qur'an dalam kondisi tidak suci ya. Ingat, maksud di sini adalah membaca Al-Qur'an ya tanpa menyentuh mushaf Quran, demikian ya. Baik, wallahu taala alam, yang jelas ada perbedaan pendapat dalam masalah ini ya. Pendapat yang kuat wallahu taala alam, yang saya condong kepada pendapat ini ya, menghindari untuk membaca Al-Qur'an dalam kondisi junub atau tidak suci ya, menghindarkan diri untuk membaca Al-Qur'an ya dalam kondisi tidak suci, lebih-lebih junub, demikian ya. Seperti itu. Walaupun dalam kondisi tidak menyentuh mushaf Quran ya, menghindarkan. Namun bila ingin membaca, maka wallahu taala alam ya dibolehkan. Seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau itu dalil yang menunjukkan hal itu adalah konsekuensinya ya. Rasulullah itu membaca ketika beliau tidur itu dalam kondisi cuma berwudu saja, tidak mandi, menunjukkan beliau masih memiliki hadas besar. Dan beliau yang mengajarkan kepada umatnya untuk ketika hendak tidur itu membaca beberapa bentuk zikir, di antaranya adalah ya membaca seperti 3 qul, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu diusapkan ke seluruh tubuh, demikian. Nah, seperti itu ya, hendak tidur. Nah, itu adalah Al-Qur'an. Demikian ya. Wallahu taala alam, yang jelas ada perbedaan pendapat. Ya, dianjurkan memang ya, dianjurkan untuk ya bersuci dalam kondisi membaca Al-Qur'an. Baik. Kemudian berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah menyentuh Al-Qur'an. Ya, menyentuh Al-Qur'an ya. Ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Menyentuh Al-Qur'an ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah boleh untuk menyentuh Al-Qur'an atau menyentuh mushaf Quran dalam kondisi junub? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini juga ada perbedaan pendapat, bahkan lebih sengit perbedaan pendapatnya ya. Karena ini ada persentuhan terhadap Al-Quran dalam kondisi junub ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian pendapat seperti pendapat ulama madhab Syafi'i dan yang lainnya yang sependapat menyatakan tidak bolehnya untuk menyentuh mushaf Quran dalam kondisi tidak suci, lebih-lebih junub ya.
Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah ayat 77 sampai 79, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya itu dia adalah Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Al-Karim. Berada dalam catatan kitab yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz, yang tidak menyentuhnya kecuali makhluk yang disucikan. Nah, dari sini sebagian ulama seperti ulama mazhab Syafi'i ya, ini menyatakan tidak bolehnya menyentuh mushaf Quran kecuali dalam kondisi ya suci, demikian. Adapun dalam kondisi tidak suci karena berhadas, lebih-lebih berhadas besar seperti contohnya haid maupun nifas ataupun junub, maka ini sebaiknya dihindari ya. Nah, seperti itu. Bahkan ya dilarang, demikian. Nah, seperti itu. Namun ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya boleh ya, boleh, yang mengatakan bahwasanya boleh, tidak berdosa, hanya saja tidak afdal, demikian. Lebih tepatnya disebut dengan makruh menyentuh mushaf Quran dalam kondisi tidak suci, itu makruh, demikian ya. Apa sebabnya? Bagaimana dengan ayat ini, surah Al-Waqiah ayat 79 ini? Maka mereka mengatakan ini adalah Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz, dan makhluk yang disucikan tersebut adalah para malaikat. Ini bukanlah hukumnya untuk manusia, demikian. Andaikan pun ingin berhujjah dengan hadis ini, ayat ini, maka ini hanyalah dari sisi keafdolan ya, yaitu keafdolan meniru para malaikat menyentuh mushaf Quran atau menyentuh Quran dalam kondisi suci, demikian ya. Wallahu taala. Kemudian pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh menyentuh mushaf Quran dalam kondisi tidak suci ya, itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ya, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tamassal Qur'ana illa wa anta tahirun. Janganlah kamu menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam kondisi engkau suci. Demikian hadisnya, riwayat Daruqutni dan sahih disebutkan ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, ini pendapat yang wallahu taala alam, pendapat yang memang lebih berhati-hati. Lebih-lebih ada juga hadis yang bunyinya seperti ini, la yamassal Qur'ana illa tahirun, ya, tidaklah menyentuh Al-Qur'an itu kecuali orang yang suci. Nah, ini juga hadisnya derajatnya hasan atau sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang memang berhati-hati adalah tidak menyentuh mushaf Quran, tidak menyentuh mushaf Quran kecuali dalam kondisi suci. Begitu bersuci dari hadas kecil, lebih-lebih bersuci dari hadas besar, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ada yang bertanya, lalu bagaimana ya dalam kondisi orang yang dia haid maupun nifas, seperti wanita yang nifas begitu panjang, haid saja termasuk lumayan panjang, sekitar mungkin barangkali 6, 7 sampai 8 hari, bahkan ada yang lebih, demikian ya. Apakah tidak boleh membaca Al-Qur'an ketika itu? Apakah tidak boleh juga menyentuh mushaf ketika itu? Lalu bagaimana? Ya begitu gersangnya hatinya ya dari Al-Qur'an, maksudnya gersang karena tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka kita katakan ya ada cara yang lain ya. Cara yang lain tetap bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an, yaitu memperdengarkan ya diri itu dengan Al-Qur'an atau memperdengarkan Al-Qur'an pada diri sendiri, mendengarkan Al-Qur'an ya. Nah, ini dia. Jadi menyentuh ini membaca dalam kondisi hadas besar, menyentuh dalam kondisi hadas kecil ataupun hadas besar, menyentuh mushaf Quran, maka ini sebaiknya dihindari ya, dihindari. Namun bisa untuk mendengarkan mushaf Quran ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ya, apabila diperdengarkan Al-Qur'an itu, ya, maka dengarkanlah, ya. Apabila dibacakan Al-Qur'an itu, maka dengarkanlah, ya, kepadanya dan diamlah agar kalian dirahmati. Demikian. Nah, seperti itu. Jadi cukup, ya, selama dalam kondisi haid ataupun nifas bagi wanita yang dalam kondisi seperti ini, maka jangan sama sekali tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya. Jangan sama sekali tidak, ya, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Betul bahwasanya, ya, ada syariat untuk, ya, tidak menyentuh Al-Qur'an, begitu juga tidak membaca Al-Qur'an dalam kondisi, ya, dalam kondisi hadas besar ataupun dalam kondisi berhadas, ya, hadas kecil maupun hadas besar. Demikian, ya. Sepakat para ulama bahwasanya menyentuh ya, betul, menyentuh mushaf, begitu juga membaca Al-Qur'an itu dalam kondisi bersuci. Demikian. Sehingga mereka juga bersepakat, ya, ketika dalam kondisi haid ataupun nifas, ya, itu tidak dianjurkan, ya, disyariatkan untuk dihindari, ya, dihindari untuk, ya, membaca atau menyentuh mushaf Quran. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka pilihannya tersisa satu, yaitu mendengarkan mushaf, mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Demikian, ya. Bisa lewat murattal, ya, murattal Al-Qur'an dari qiraahnya beberapa syekh, ya, qari, demikian, yang disukai, demikian. Ya, jangan sama sekali tidak menyentuh atau tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Wallahu taala alam. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya insyaallah taala, karena masih ada beberapa hal yang terkait dengan hal-hal yang diperdebatkan oleh para ulama untuk dilakukan dalam kondisi hadas besar, ya, atau dalam kondisi junub. Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, ya, insyaallah taala. Baik. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan walaupun cuma beberapa saja. Yang akan kita jawab pertanyaan ini, ya, mungkin tidak semua. Ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Saya mendapat tawaran bekerja di Pegadaian dengan posisi awal sebagai supir. Apabila ada penerimaan pegawai Pegadaian, saya diusulkan sebagai pegawai Pegadaian. Orang tua saya berharap saya bekerja, namun saya belum tahu, ya, hukum bekerja di Pegadaian, Ustaz. Syukran wa barakallahu fiik, wa barakallahu fiik, ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan wa fiik barakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal kepada kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Pegadaian konvensional, ya, ini memberlakukan beberapa bentuk, ya, bentuk muamalah yang padanya ada pelanggaran, ya, pelanggaran syar'i. Ada pelanggaran syar'i, demikian, ya. Yang cenderungnya adalah riba, ya. Seperti contohnya ketika pihak nasabah yang berhutang lalu menggadaikan barang gadaian, ya,
maka akan dikenakan biaya. Apakah ini disebut dengan biaya administrasi, ya, itu pada penyimpanan dari barang gadaian tersebut, ya, penyimpanan barang gadaian tersebut. Jadi barang gadaian itu ketika disimpan oleh pihak pegadaian ini dikenakan biaya, demikian, dikenakan biaya. Dari jalan inilah, ya, pihak pegadaian itu mengambil keuntungan dari hutang yang diberikan, demikian, ya, dari hutang yang diberikan, maka pihak pegadaian ini mengambil keuntungan dari jalan, ya, biaya administrasi pada barang jaminan atau barang gadaian yang ada padanya, yang dititipkan sebagai jaminan pada pegadaian tersebut, demikian, ya. Nah, seperti itu. Nah, padahal kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Ini ungkapan sahabat yang dijadikan para ulama ijma untuk diamalkan, ya. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat, keuntungan, maka itu salah satu dari bentuk riba, yaitu riba hutang piutang, demikian, ya. Jadi ini adalah bentuk apa? Bentuk riba sebenarnya. Nah, kalau kita bekerja di pegadaian, maka dikhawatirkan pendapatan kita itu tidaklah, ya, halal, ya, karena membantu pihak pegadaian di dalam beberapa muamalah yang melanggar syar'i seperti riba, ya. Dan ini pada umumnya, wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi dan menjawab pertanyaan. Cukup satu pertanyaan saja, ya. Semoga ini bermanfaat, ya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan, ya. Kebenaran itu datang dari Allah, kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, kami motivasi semuanya kaum muslimin, mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin yang akan dijadikan Islamic Center untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ya, silahkan, ya, miliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus bertambah-tambah pahalanya tatkala dimanfaatkan. Dan setidaknya kita akan mendapatkan satu aset, sebuah rumah di surga dengan memberikan, ya, sekecil apapun dari harta yang kita miliki untuk membangun masjid rumah Allah ini, ya, di bumi Allah. Baik, silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri di nomor 712, Bank Syariah Indonesia di nomor 71248855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kode Bank 451. Anda bisa melihat info lanjutan di layar kaca Anda ini. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mohon maaf kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.